Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab, yaitu sesi kedua kita. Dipersilakan kepada panitia untuk next slide. Dengan tema pemberdayaan dan pengembangan mahasiswa. Pertanyaannya, bagaimana cara yang tepat untuk menjadikan ASA sebagai wadah untuk pengembangan diri dan pemberdayaan mahasiswa program studi akuntansi dengan tujuan untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa terhadap acara yang diadakan oleh kepengurusan ASA? Sekali lagi, bagaimana cara yang tepat untuk menjadikan ASA sebagai wadah untuk pengembangan diri dan pemberdayaan mahasiswa program studi akuntansi dengan tujuan untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa terhadap acara yang diadakan oleh kepengurusan ASA? Waktu untuk menjawab dari pertanyaan ini ialah 2 menit. Dipersilakan untuk kandidat pertama menjawab. Nantinya kandidat kedua akan memberikan tanggapan terhadap jawaban dari kandidat pertama selama 1,5 menit dan dilanjutkan oleh kesimpulan yang diberikan oleh kandidat pertama selama 1 menit. Kepada kandidat pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Waktu berbicara dimulai ketika kata pertama diucapkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab untuk pertanyaan bagaimana mengengage kepada mahasiswa-mahasiswi di dalam untuk mengikuti program kerja atau terlibat aktif dalam acara kami. Untuk engagement sendiri dalam konteks pemberdayaan, memang online ini menjadi suatu tantangan yang dihadapi oleh semua pihak, dan kami menyadari adanya tantangan tersebut. Oleh karena itu, improvement yang akan kami bawakan terdapat di dalam program kerja, salah satunya adalah di program kerja Abang. Di mana Abang sendiri kami akan mengadakan sistem baru, di mana tidak hanya ketemu sekali, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh pasangan saya Matthew, di mana kami akan menciptakan sedikit mentor jurusan bagi para mahasiswa-mahasiswa baru yang baru masuk ke dalam jurusan accounting Universitas Prasetya Mulia. Harapan dari program kerja kami ini adalah agar mentor dan maba sendiri dapat membentuk hubungan yang akrab, sehingga mentor tidak harus dari ASA, jadi kami dapat melakukan engagement juga dengan pihak yang non-ASA, di mana sifat mentor ini adalah daftar secara sukarela tanpa paksaan, dan kami menyadari bahwa jika diadakan pemaksaan atau mewajibkan adanya perwakilan dari setiap kelas, maka tentu para mahasiswa-mahasiswi jurusan accounting Universitas Prasetya Mulia akan menimbulkan rasa yang tidak suka atau demotivasi terhadap himanya sendiri. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang telah kami miliki, yaitu untuk membangun sesuai dengan kepengurusan yang kekeluargaan dan sense of belonging, maka kami akan membangun dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Demikian jawaban dari kami, terima kasih. Waktu masih tersisa 30 detik, apakah ada tambahan dari kandidat pertama? Tidak, terima kasih. Baik, terima kasih kandidat pertama. Dipersilakan kepada kandidat urutan kedua untuk memberikan tanggapan selama 1,5 menit. Waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Oke, kalau begitu tadi terima kasih atas kesempatannya. Menurut jawaban dari kandidat 1 adalah dari sisi kekeluargaan dan memperkuat antara mentor dengan mahasiswa baru. Menurut saya yang bertanya gitu sebenarnya apa sih yang bisa membuat pengembangan skill yang dimiliki oleh mahasiswa baru dan anggota lainnya karena apakah hal tersebut sebenarnya bisa untuk meningkatkan pengembangan diri dari para mahasiswa baru maupun anggota akuntansi. Terima kasih. Terima kasih. Waktu masih tersisa 25 detik. Apakah ada tambahan? Tidak, terima kasih. Baik, terima kasih kandidat kedua atas tanggapannya. Dipersilakan kepada kandidat urutan pertama untuk memberikan kesimpulan selama 1 menit. Waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami juga menote poin dari kandidat 2, yaitu bagaimana untuk lebih berfokus dalam peningkatan skill tersebut. Namun, kami juga ingin mengingatkan kembali bahwa sebenarnya rencana dari ABON ini adalah pertama-tama untuk membentuk hubungan yang erat antar angkatan mahasiswa accounting itu sendiri dengan angkatan accounting 1 dengan yang lainnya. Mengapa kami fokuskan terhadap hubungan yang erat dulu? Karena kembali lagi, apabila sudah terbentuk hubungan yang erat, maka tentu apabila dalam proses sharing ilmu atau mungkin dalam pengembangan skill ini, kan dapat dilakukan dengan baik-baik dengan cara ngobrol misalnya, atau nggak dalam bonding diingatkan, atau mungkin dalam pelaksanaan kerja kan dilaksanakan secara sukarela apabila tentu dilaksanakan itu sudah terbentuk hubungan yang erat. Jadi kami masih yakin bahwa dengan dibentuknya hubungan erat melalui program kerja ABON kami,
maka untuk pengembangan skill itu akan terlaksana secara otomatis itu sendiri. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih kandidat urutan pertama atas kesimpulannya. Sekarang dipersilakan kepada kandidat urutan kedua untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari tema tadi. Waktu berbicara 2 menit, waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Dalam misi kami, prioritas pertama kami ingin secara aktif mengembangkan potensi setiap mahasiswa akuntansi. Dan prioritas kedua kami adalah mendukung setiap aspirasi akuntansi dan merangkul setiap anggota akuntansi. Nah, kami ingin sebenarnya ASA menjadi wadah yang tepat untuk semua anggota menyadari dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, mereka bisa menemukan ide yang mereka punya, sehingga mereka merasa dihargai dan terus mau belajar berkembang menjadi yang lebih baik lagi. Lalu kemudian kami ingin membuka ruang agar mereka mau menyuarakan pendapat dan tentunya kami akan mendengarkan suara-suara dari anggota kami dan input-input yang mereka berikan. Dengan begitu diharapkan setiap anggota akan memiliki kontribusi terhadap kegiatan yang dilakukan dan kerjasama. Dengan kerjasama dan saling merangkul, maka kita dapat untuk membuat suatu program kerja yang dapat menarik dari anggota sendiri dan dari pihak luar kepengurusan ASA. Nah, dari situ kita berharap bahwa dari kepengurusan ASA maupun dari pihak luar tersebut bisa bersama-sama mensukseskan proker-proker yang kami jalani. Terima kasih. Waktu masih tersisa 54 detik, apakah ada tambahan dari kandidat kedua atas jawaban? Ada mau sedikit nambahin. Di sini juga sebenarnya kami ingin memfasilitasi mahasiswa akuntansi baik pengurus maupun bukan pengurus gitu. Misal dari melakukan seminar, proker dan kotak saran. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya kandidat kedua. Sekarang dipersilakan kepada kandidat pertama untuk memberikan tanggapan selama 1,5 menit. Kepada kandidat pertama, waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Terima kasih atas kesempatannya. Tanggapan kami untuk kandidat kedua adalah bagaimana rencana kalian untuk mengembangkan potensi tersebut. Dan seperti yang telah kalian katakan, kalian akan merangkul. Lalu kami ingin bertanya, rangkulnya dengan cara bagaimana? Karena bila secara online, maka kebanyakan orang akan malu-malu untuk berkata apa yang pendapat mereka, dan bagaimana cara mereka untuk menyapa satu sama lain bila mereka malu di dalam wadah secara online tersebut. Lalu untuk fasilitasnya, apa yang dapat kalian berikan, dan seminar apa yang menurut kalian itu menarik bagi orang untuk terlibat secara aktif di dalam seminar tersebut? Terima kasih. Baik, waktu masih tersisa 26 detik, apakah ada tambahan? Ada dari saya ingin menambahkan sedikit, apakah mungkin menurut Anda mungkin untuk mengadakan seminar di mana baik mahasiswa-mahasiswi accounting itu tuh tertarik, karena mengingat juga apalagi tahun ketiga dan tahun kedua ini mahasiswa-mahasiswi accounting ini sudah banyak sekali jadwal yang padat. Baik, terima kasih atas tanggapannya kandidat pertama. Sekarang saya akan memberikan kepada kandidat urutan kedua untuk menyampaikan kesimpulan selama 1 menit. Waktu berbicara dimulai ketika kata pertama diucapkan. Oke, terima kasih atas tanggapan dari kandidat 1. Pertama, saya akan menjawab bagaimana cara membuat kita bisa dekat satu sama lain. Dengan itu, caranya adalah kami melakukan ada beberapa proker-proker yang sudah disebutkan sebelumnya. Proker-prokernya itu seperti ASA Gathering, di mana di situ kami akan membuat talent show, di mana setiap anggota akuntansi itu menunjukkan bakatnya dan mereka bisa saling mengenal satu sama lain. Lalu juga kami ada program rutin yaitu adalah kotak saran ASA, di mana di situ kami menampung setiap pendapat maupun aspirasi. Jadi karena ini bersifat rahasia, jadi mereka akan terdorong untuk mengatakan aspirasi-aspirasi yang ingin mereka katakan. Lalu untuk seminar apa yang cocok itu dilihat dari kami akan menggunakan kemampuan dari divisi R&D, di mana menurut saya sendiri yang paling bagus saat ini adalah tentang mental health dan growing mindset. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, waktu habis. Terima kasih atas tanggapannya dari kandidat kedua. Sekarang kita akan memasuki sesi selanjutnya. Dipersilakan kepada panitia untuk next slide. Dengan tema pengembangan organisasi. Dalam situasi yang tidak menentu ini, bagaimana cara masing-masing kandidat untuk mempersiapkan berbagai acara dari program kerja ASA, baik secara online maupun offline? Sekali lagi, dalam situasi yang tidak menentu ini,
Bagaimana cara masing-masing kandidat untuk mempersiapkan berbagai acara dari program kerja ASA, baik secara online maupun offline? Bagi kandidat yang pertama menjawab ialah kandidat kedua. Kepada kandidat kedua, waktu untuk menjawab ialah 2 menit. Waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mau menjawab. Untuk mengenai planning yang kita buat, untuk situasinya yang masih belum tentu, apakah nanti bakal online ataupun offline, kita membuat acara-acara kita itu yang bisa digunakan sebagai nantinya hybrid, di mana misalnya pun contohnya itu ASA Festival, di mana nantinya kita memang merancangnya itu sebagai online, kita menggunakan laptop, tapi bisa juga kalau misalnya kita pun nanti hybrid, kita bisa menggunakan di satu stadium besar, di mana di auditorium atau apapun itu, di sana kita bisa bersama-sama menampilkan soalnya di layar, lalu kita mengerjakannya bersama-sama situ, dan kita bisa menciptakan suasana yang lebih menegangkan dan juga lebih seru. Itu sebagai salah satu contohnya. Terima kasih. Mungkin dari Kak Angel mau ditambahin? Oke, saya ingin menambahkan bahwa kami juga akan menyusun program kerja secara hati-hati karena kami juga mempertimbangkan adanya kemungkinan offline dan online, dan tentunya kita akan mempertimbangkan adanya protokol kesehatan dan juga prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Prasetya Mulia. Terima kasih. Waktu masih tersisa 43 detik, apakah ada yang ditambahkan dari kandidat kedua? Belum, terima kasih. Baik, terima kasih kandidat kedua atas jawabannya. Sekarang dipersilakan kepada kandidat pertama untuk menyampaikan tanggapan atas jawaban dari kandidat kedua. Waktu berbicara 1,5 menit, waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah kalian mengatakan bahwa program kerja akan dilaksanakan secara hybrid, maka saya ingin bertanya tempatnya akan lokasi tempatnya akan kalian laksanakan di mana, dan bagaimana cara kalian mendapatkan partisipan yang berada di luar Jakarta, karena melihat kemungkinan kondisi COVID yang tidak mungkin turun dengan cepat, maka tidak mungkin mereka akan datang ke Universitas Prasetya Mulia atau ke tempat yang kalian akan adakan untuk mengikuti acara ASAFest ini. Jadi bagaimana tanggapan kalian, di mana kalian akan berlokasi, dan bagaimana cara mendapatkan partisipasi yang lebih banyak apabila kalian melaksanakan secara hybrid? Terima kasih. Waktu masih tersisa 1 menit, apakah ada tambahan dari kandidat pertama? Belum. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh kandidat pertama. Dipersilakan kepada kandidat urutan kedua untuk menyampaikan kesimpulannya. Waktu 1 menit, waktu berbicara dimulai ketika kata pertama diucapkan. Terima kasih atas kesempatannya. Terutama mungkin kita harus tahu gitu apa itu hybrid. Hybrid itu kan adalah setengah offline dan online gitu. Dan yang diangkat oleh wakil saya adalah ASA Festival. Hybrid yang dimaksud di sini adalah adanya acara-acara yang diadakan secara online dan offline. Untuk offline, seperti yang tadi Suyu bilang, kami akan mengikuti prosedur-prosedur dari Prasetya Mulia, di mana untuk offline kami akan tetap memakai Prasetya Mulia sebagai tempat ketika hal itu tersebut diperbolehkan oleh Prasetya Mulia. Lalu untuk online tentunya akan menggunakan teknologi masing-masing. Lalu kemudian bagaimana caranya agar menarik perhatian mereka yang bukan di luar Jabodetabek, tentunya adalah dengan hybrid ini dikategorikan berdasarkan daerahnya masing-masing. Jadi untuk online khusus untuk peserta yang berada di luar Jabodetabek, dan untuk yang offline akan dikhususkan untuk peserta-peserta yang berada di Jabodetabek. Jadi ada protokol-protokol kesehatan yang tetap dijalani di program hybrid ini. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari kandidat kedua. Selanjutnya kita akan memasuki tema yang akan diperlihatkan pada next slide yang akan dilakukan oleh panitia. Para panitia dipersilakan. Sesi 2 untuk pertanyaan ketiga dengan tema program kerja. Bagaimana cara yang tepat dalam menanggapi permasalahan mengenai anggaran program kerja yang tidak disetujui? Sekali lagi, bagaimana cara yang tepat dalam menanggapi permasalahan mengenai anggaran program kerja yang tidak disetujui? Dipersilakan kepada kandidat urutan pertama untuk menyampaikan jawaban terlebih dahulu selama 2 menit yang nantinya akan dilanjutkan dengan tanggapan oleh kandidat kedua dan nantinya akan diberikan kesimpulan. Waktu menjawab 2 menit, waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan.
Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan mulai menjawab mengenai bagaimana apabila anggaran yang diajukan tidak diterima. Tentu pertama-tama karena saya memiliki bendahara, saya akan menceritakan kembali pengalaman saya. Pada waktu itu saya melakukan proposal budgeting kepada sebuah acara, namun kebetulan saya juga menerima penolakan atas budgeting tersebut. Berdasarkan pengalaman saya, menurut saya yang paling cocok untuk keadaan anggaran ini adalah pertama-tama, sebelum membuat anggaran ini dilakukan langkah preventif dahulu. Bagaimana caranya? Dilihat kembali dari detail acaranya ini, barang apa atau kebutuhan apa, pengeluarannya itu yang paling krusial, yang paling dibutuhkan, yang acaranya ini tidak akan berjalan apabila tidak ada pengeluaran ini. Dan kemudian itulah yang saya masukkan dahulu ke dalam anggaran. Lalu yang kedua juga, apa yang berikutnya nice to have, tapi juga harus must have gitu. Must have ini merupakan yang tadi saya katakan crucial, dan nice to have ini adalah tambahan-tambahan yang tentu dapat membuat acara ini semakin menarik. Dan apabila saya mengalami penolakan anggarannya, saya akan pertama-tama mencari tahu apa permasalahannya. Apabila permasalahannya keluar dalam anggarannya terlalu boros, maka saya akan menyesuaikan kembali, yaitu dengan cara mulai mencoret hal-hal yang tidak terlalu diperlukan atau tidak terlalu krusial. Namun apabila anggarannya ditolak karena alasan lain hal, misalnya tidak boleh mengundang pembicara dengan kategori tertentu, maka saya akan mengajukan kembali anggaran yang telah disesuaikan setelah saya membahas dengan BPH. Karena ingat lagi, saya memiliki tim yaitu BPH juga, dan kami dapat membahas bersama apa langkah yang tepat untuk menyesuaikan anggaran tersebut. Jadi tentu akan disesuaikan kembali anggarannya, dan tentu kita juga memiliki kesempatan untuk merevisi anggaran, sehingga kami akan terus menyesuaikan untuk mencapai kebutuhan dan sehingga anggaran kami diterima. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Waktu tersisa 6 detik. Apakah ada tambahan dari kandidat pertama? Belum, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada kandidat urutan kedua untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari kandidat urutan pertama. Waktu 1,5 menit, waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Terima kasih atas kesempatannya. Menanggapi dari apa yang disampaikan oleh kandidat pertama, saya ingin bertanya tentang proposal budgeting. Apa sih sebenarnya standar pembuatan proposal budgeting, dan apa? Dan tentunya kita tahu bahwa perlu membuat laporan atau proposal yang realistis gitu. Dan apa yang sebenarnya hal-hal yang membuat anggaran atau proposal tersebut terlihat realistis dan dapat diterima. Terima kasih. Terima kasih kandidat kedua. Waktu masih tersisa 1 menit 2 detik. Apakah ada yang ditambahkan? Belum, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kandidat kedua atas tanggapannya. Sekarang dipersilakan kepada kandidat urutan pertama untuk menyampaikan kesimpulan selama 1 menit. Waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Oke, terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh kandidat 2. Pertama-tama saya ingin menanyakan kembali, apa yang dimaksud dengan standar? Apabila standar yang Anda maksud adalah pengeluaran, maka tentu sebelum dilaksanakannya atau sebelum dibentuknya anggaran ini, BPH ini kan sudah menjadi tugasnya juga untuk membahas pengeluaran apa saja yang akan dikeluarkan dalam acara yang dirancang ini. Maka untuk standar pengeluaran sebenarnya lebih ke arah kembali lagi acaranya mau seperti apa. Harus disesuaikan dengan kebutuhan acaranya ini. Dan kemudian untuk template pastinya ya apabila standar template sudah diberikan biasanya oleh Katbang atau Prodi dan dapat tinggal mengikuti template yang ada. Dan oleh karena itu kami juga yakin dalam penyesuaian anggaran kami ini sebenarnya standarnya itu tuh ya kami sesuaikan lagi. Harus bagaimana cara terlihat realistisnya ini ya sesuai dengan kebutuhan juga. Nanti kan ditinjau juga sama Katbang atau Prodi juga. Dan tentu tinjauan-tinjauan dan serta revisinya itu kan itu akan membantu untuk mencapai anggaran yang lebih realistis juga. Sekian poin yang saya sampaikan. Apakah ada tambahan? Tidak, terima kasih. Waktu habis, terima kasih kandidat pertama atas jawabannya. Selanjutnya kita akan memasuki, selanjutnya kita akan memasuki sesi studi kasus. Dipersilakan kepada panitia untuk menampilkan slide-nya. Sesi kedua, pertanyaan 4, studi kasus. Bagaimana jika acara yang diajukan tidak disetujui konsepnya dengan alasan apapun? Hal apa yang akan kalian lakukan? Sekali lagi, bagaimana jika acara yang diajukan tidak disetujui konsepnya dengan alasan apapun? Hal apa yang akan kalian lakukan? Terkait dengan cara menjawab, dipersilakan untuk para kandidat mempersiapkan jawaban dengan waktu menjawab 3 menit. Bagi kandidat yang sudah siap bisa langsung menyematkan pesan melalui private chat pada StreamYard ini.
dengan mengetikkan angka sesuai dengan nomor kandidat. Baik, terima kasih kandidat urutan pertama. Dipersilakan untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan mengenai studi kasus. Waktu menjawab ialah 3 menit, waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menjawab kembali pertanyaan apabila konsep yang diajukan tidak sesuai dengan alasan apapun, apa yang akan dilakukan. Pertama-tama, kami harus mengetahui dulu siapa yang menolak konsep acara ini, apakah dari Prodi atau Katbang. Dan tentu apabila kami sudah mengetahui alasan siapa yang tidak menyetujui konsep acara ini, maka dapat kami bahas bersama-sama dengan pihak yang tidak menyetujui. Ingin kami cari tahu dulu, itu yang paling nomor satu penting, yaitu mengapa konsep ini tidak disetujui. Sebagai contoh, misalnya pada acara sebelumnya terdapat konsep yang tidak disetujui karena dianggap melangkahi pihak Universitas Prasetya. Nah, kemudian dari sini apabila sudah diketahui alasan penolakan konsep acara tersebut, maka kami juga dapat berdiskusi bersama-sama atau menanyakan juga rekomendasi dari pihak yang tidak menyetujui bagaimana untuk menyesuaikan acara sehingga konsep ini dapat disetujui. Karena kami yakin komunikasi yang baik antara pihak yang tidak menyetujui dengan kami sendiri, itulah yang juga akan membantu kami menyesuaikan semua konsep acara ini supaya dapat diterima. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih kandidat 1 atas jawabannya. Dipersilakan kepada kandidat urutan kedua untuk menyampaikan jawaban. Waktu berbicara 3 menit, waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana jika konsepnya ditolak dalam hal apapun gitu ya? Menurut saya, pertama yang akan kami lakukan adalah mencari dasar dari apa sih sebenarnya konsep dari acara ini tidak diperbolehkan gitu. Nanti kalian mengharapkan adanya feedback. Nah, setelah itu kami akan setelah mendapatkan feedback, kami akan melihat nih apakah kami dapat mengubah konsep awalnya melalui dari kerja-kerja program kami yang kami siapkan, apakah kami akan merebranding dari konsep tersebut. Lalu kemudian adalah hal yang terpenting biasanya kenapa konsep tersebut atau proyek tersebut tidak disetujui adalah karena memperhatikan budgeting dan tujuan yang diberikan oleh konsep acara tersebut. Menurut kami perlu untuk memperhatikan budgeting tersebut, jadi kami akan memperlihatkan budgeting yang realistis dan memaparkan kembali konsep yang baru, dan yang lebih penting adalah lebih matang dengan bantuan strategic officer maupun dari kepengurusan ASA, sehingga tidak memberatkan Katbang dari segi dana dan memberikan tujuan yang nyata bagi mahasiswa dan kepengurusan akuntansi, sehingga konsep tersebut dapat diterima. Terima kasih. Terima kasih kandidat kedua. Waktu tersisa 1 menit 40 detik. Apakah ada yang ditambahkan? Mungkin saya izin menambahkan sedikit. Untuk dari konsepnya sendiri, pastinya sebelum kita mengajukan konsepnya, kita pasti akan memikirkan segala macam matang. Dan kalau misalnya itu merupakan konsep yang baru maupun kemungkinan besar akan tidak diterima, maka kita akan menyiapkan backup plan A, B, C untuk konsepnya itu sendiri, sehingga akan mempermudah nantinya untuk kita memperbaiki sesuai dengan saran yang telah diberikan dari pihak yang menolak itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat kedua atas jawabannya.